baik, semua dalam keadaan sehat ya? Iya kan? Oke. Ada yang kira-kira sedang ada masalah ini kok kelihatannya ada yang kayak jawabnya kayak terpaksa gitu? Nggak ada, bener. Yakin? Nggak ada masalah, aman? Kondisi fit? Semua sudah sarapan tadi? Nah, kalau tadi belum sarapan, nanti sabar ya. Nanti pas jam istirahat, segeralah makan di kantin. Jangan sampai tunggu perutnya sakit baru makan ya nak ya. Oke. Nah, hari ini kita akan memulai lagi kegiatan pembelajaran kita bersama dengan Miss di pelajaran geografi. Nah, anak-anak Miss, sebelum kita belajar ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang akan kita lakukan itu berjalan dengan baik dan lancar, diberkati oleh Tuhan yang Maha Kuasa, dan apa ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini itu bisa berguna untuk kehidupan dan masa depan kita kelak ya. Oke, silahkan ketua kelasnya Indra pimpin doa nak. Everybody stand up. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, sit down please. Oke, nah sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran, Miss mau tanya, hari ini teman-temannya hadir semua? Hadir, Miss. Oke, syukur kalau seperti itu karena beberapa minggu yang lalu Miss lihat banyak yang absen-absen. Hari ini semuanya hadir, berarti semangatnya untuk belajar masih besar ya kan? Iya, nah kenapa kita perlu semangat untuk belajar? Ayo, ada yang tahu kenapa kita harus semangat? Biar sukses, supaya kalau kita semangat, kira-kira energi kita untuk menyerap materi pelajaran itu lebih besar nggak kalau kita semangat daripada yang lemes-lemes? Iya kan, kalau kita semangat, maka apa yang kita pelajari itu lebih banyak akan terserap. Nah, apalagi kalau kita punya motivasi yang besar dari dalam diri kita. Nah, maka hari ini Miss harap semuanya tetap bersemangat, sebab kita harus berlomba-lomba menggali ilmu sebanyak mungkin, karena hanya ilmu pengetahuan itu harta yang tidak ada habis-habisnya, ya kan? Kalau warisan orang tua bisa habis kan? Tapi kalau ilmu yang kita dapatkan ini selamanya akan menjadi milik kita. Supaya semangatnya lebih terbakar lagi seperti biasa, kita ucapkan yel-yel kelas 11 IIS. Ada yang masih ingat? 11 IIS? Saya bisa? Yakin bisa? Pasti bisa. Yes, yes, yes. Ayo semangat kita yuk. 11 IIS. Saya bisa. Yakin bisa. Pasti bisa. Yes, yes, yes. Oke, semangatnya sangat menggelora ya kan? Nah, anak-anak Miss, hari ini Miss ingin mengingatkan kembali sedikit tentang pembelajaran sebelumnya. Nah, di pembelajaran sebelumnya kita itu kan sudah belajar tentang kerusakan-kerusakan flora dan fauna, ya kan? Kita sudah lihat bahwa di negara kita ini ternyata banyak sekali kekayaan ataupun keanekaragaman hayati, namun ada sedikit masalah, bukan sedikit pun banyak ya kan? Beberapa dari flora dan fauna itu sudah mengalami kepunahan, dan kita sudah tahu apa faktor penyebabnya pada pertemuan sebelumnya, yaitu kita berusaha melakukan upaya konservasi, melakukan penegakan hukum dan lain sebagainya. Itu pelajaran kita yang minggu sebelumnya. Nah, untuk hari ini kita masih belajar yang berkaitan dengan hal tersebut, ya, yaitu masih tentang konservasi. Namun hari ini kita akan mendalami lebih banyak mengenai kegiatan-kegiatan konservasi itu ada dilakukan di mana-mana saja, apa contoh-contohnya. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Nah, untuk itu anak-anak Miss, sebelum kita masuk ke pelajaran tersebut, seperti biasa Miss akan selalu memberikan kalian pertanyaan pemantik. Coba lihat, coba anak Miss dulu, Vincent. Coba baca apa pertanyaan yang pertama, nak? Pertanyaan pertama, apakah di daerah sekitar tempat tinggal terdapat kawasan konservasi flora dan fauna? Sudah didengar tadi? Apakah di daerah tempat tinggal sekitarmu terdapat kawasan konservasi flora dan fauna?
Iya Tania? Sepertinya tidak ada lah. Sepertinya nggak ada ya, nggak ada yang dekat-dekat sini ya, daerah sekitar Pantai Labu sana juga nggak ada ya? Nggak ada. Oke, kalau Miss di daerah Tanjung Morawa. ada di daerah Tanjung Morawa. Nah, kalau masih tempat burung di sini burung-burung yang kayak lovebird gitu. Ya, Ada khusus yang peminat sana itu mengkonservasi tempat tersebut Miss. Oh ya, ada di Tanjung Morawa ya. Oke, bagus. Agak jauh dari sekitar kita. Ya di sana, mungkin yang di Siantang Miss. Di Siantar apa itu? Yang kebun binatang itu. Kebun binatang. Oke. Mau jawab itu juga tadi Melisa? Iya. Mana nak? Kebun cagar budaya di Sibolangit. Oh, cagar alam yang di Sibolangit. Sering kita lewati itu kan kalau kita ke Brastagi. Apa nak? Kebun Raya Bogor. Iya, Kebun Raya Bogor. Nah, pertanyaan yang kedua ini, tahukah kamu flora dan fauna apa yang dilindungi di sana? Ada yang tahu? Kalau tadi Angelin langsung sekaligus jawab ya, yang di Tanjung Morawa Miss untuk berbagai jenis burung tadi ya, udah tahu. Kalau yang di Sibolangit tadi kamu jawab, kamu tahu apa yang di dalamnya nak? Kebanyakan itu hayati Miss, kayak tumbuh-tumbuhan yang ada. Ah, kayak tumbuh-tumbuhan. Kalau Melisa yang di kebun binatang tadi tahu apa yang di sana? Kayaknya harimau. Kayaknya harimau, Miss. Oke. Pernah ke sana? Nggak pernah, tapi sekedar tahu ya. Nah, jadi adapun tentang tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu seperti yang Miss tampilkan pada slide, anak-anak Miss, coba Miss minta dulu Indra, apa tujuan pembelajaran kita yang pertama? Stand up, please. Oke. Untuk yang pembelajaran yang pertama yaitu melalui teks literatur, peserta didik dapat mengidentifikasi kawasan konservasi flora dan fauna di Indonesia dengan benar. Oke, tujuan pembelajaran yang kedua, coba silahkan anak Miss Arifah. Melalui video pembelajaran peserta didik dapat menganalisis sifat dan penting keberadaan kawasan konservasi flora dan fauna di Indonesia. Oke, nah yang ketiga, kira-kira siapa yang bersedia membacakan? Telat? Oh, mau? Oke, silahkan nak. Melalui kegiatan model pembelajaran Project Based Learning, peserta didik dapat membuat poster profil salah satu kawasan konservasi flora dan fauna di Indonesia. Oke, nah lihat di sana, ada di sana nanti kita menggunakan model pembelajaran project based learning. Jadi kita sudah akan melakukan sebuah project nanti. Seperti yang sudah Miss infokan melalui grup WA, Miss sudah minta kalian untuk menyiapkan beberapa peralatan ya kan. Nah, nanti kita akan membuat poster profil salah satu kawasan konservasi flora dan fauna. Nah, sekarang untuk yang selanjutnya kita masuk ke pembelajaran inti, yaitu kita simak dulu sebuah video berikut ini. Di video ini banyak informasi yang akan diberikan kepada kamu. Kamu boleh catat hal-hal penting, kamu boleh simak dan pahami apa yang disampaikan lewat media tersebut ya. Dan fauna itu. Jadi, dalam pelestarian in situ florannya yang pertama dapat dikembangkan sebagai kawasan yang mempunyai nilai ekonomis. Yang kedua, dapat menjaga keseimbangan kehidupan baik biotik maupun masa depan Indonesia. Oke, sudah disimak tadi ya nak isi videonya ya. Kira-kira paham nggak apa yang disampaikan tadi di dalam video? Iya, konservasi itu terdiri dari berapa jenis tadi katanya? Dua jenis, yaitu yang pertama? Iya, ada in situ, ada ex situ. Kalau in situ di mana? Di dalam habitat. Iya, di habitat aslinya, sedangkan ex situ di luar habitat aslinya. Oke. Nah, setelah kita menyimak video tadi, Miss ingin menanyakan pertanyaan mendasar kepada kalian. Nah, di mana sajakah terdapat kawasan konservasi flora dan fauna di Indonesia? Jadi di mana-mana saja itu terdapat. Nah, itulah nanti yang perlu kita selesaikan, perlu kita bahas di dalam kegiatan pembelajaran ini. Yang kedua, yaitu kira-kira apa manfaat keberadaan kawasan konservasi tersebut? Nah, dua pertanyaan ini harus terjawab di dalam kegiatan pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk itu, supaya pertanyaan mendasar ini bisa kita jawab bersama-sama, maka Miss akan bagi kelompok. Nah, Miss bagi kelompok, caranya supaya seperti biasa, supaya nggak banyak bergeser-geser tempat duduknya.
Miss buat aja yang paling depan sini, Indra sampai ke barisannya Tania di sini kelompok 1, Angelin dan temannya di sini kelompok 2, Melisa dan kawan-kawan di sini kelompok 3, Vincent, Jennifer dan dia kelompok 4. Oke, silahkan putar aja nak kursinya ya, bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Oke. Miss akan bagikan selembar LKPD. Nah, di dalam LKPD ini adalah tentang langkah-langkah kerja yang akan kalian lakukan untuk mengerjakan proyek ini bersamaan dengan masalah tadi, pertanyaan yang Miss sampaikan di awal. Coba dilihat dulu supaya sama-sama kita pelajari. Yang paling atas itu ada nama kelompok, identitasnya. Nanti kalian tuliskan nama anggota kalian. Lalu di sana ada identitas mata pembelajaran. Lalu lihat yang paling bawah, agak paling bawah. Di sana ada langkah kerja. Nah, di langkah kerja ini pertama kalian baca dulu cermat. Nah, lalu baca literatur yang relevan. Nah, semua bawa gadget kan, Nak? Iya, bawa gadget. Nanti kalian boleh juga lihat dari internet. Nah, carilah contoh-contoh kawasan konservasi flora dan fauna yang terdapat di Indonesia. Jadi kalian identifikasi, kalian cari di mana-mana saja yang paling-paling terkenal. Nggak usah semua. Nah, kalau semua mungkin agak banyak ya kan, Nak? Beberapa aja, tapi mewakili. Misalnya ada Suaka Marga Satwa, ada hutan lindung dan sebagainya ya. Nah, lalu di yang ketiga kalian cari tahu manfaatnya itu apa. Manfaat secara keseluruhan aja ya, manfaat keberadaan kawasan konservasi ini kalian analisislah, kalian terangkan, jangan hanya sekedar menjelaskan, tapi betul-betul kalian tuliskan manfaatnya itu secara mendalam ya. Oke, lalu nanti kalian pilih salah satu kawasan konservasi yang sudah kalian identifikasi tadi, lalu kalian buatlah sebuah poster menggunakan media Canva. Sudah diinstal semua media Canva-nya? Oke, nggak usah semua ya, gunakan satu handphone saja untuk tiap kelompok, satu saja. Handphone temannya yang lain itu boleh dipakai untuk browsing, searching informasinya, satu untuk tempat untuk mengerjakan proyeknya. Nah, lalu nanti setelah selesai kirim ke Miss untuk kita presentasikan, kita tampilkan di depan. Paham kira-kira langkah kerjanya? Paham? Boleh segera dimulai? Boleh. Untuk tiap-tiap kelompok, kalian boleh bicarakan dulu langkah-langkah kerjanya kalian, bagi pembagian tugasnya bagaimana. Entah misalnya satu orang yang menulis, menganalisis di LKPD, sebagian lagi nanti melanjutkan untuk mengerjakan posternya. Lalu entah sebagian lagi untuk men-searching informasi yang akan dimasukkan ke dalam poster. Oke? Ada pertanyaan? Cara membuat posternya udah tahu? Semua udah bisa gunakan Canva? Yakin? Benar. Kalau nggak biar Miss kasih tutorial nih. Bisa? Miss kasih aja ya. Coba ya, kita Miss kasih sedikit ya, biar agak paham. Mana tahu nanti ada miskomunikasi. Nih. Coba ya. Jadi begini dia. Di handphonenya sudah ada aplikasi Canva. Lalu seperti ini kan tampilannya kan, Nak, di depan kan? Nah, setelah itu kalian untuk selanjutnya klik 3 titik yang di atas. Nah, kalau sudah selesai, misalnya seperti ini, maka tinggal kalian klik unduh. Jadilah produknya. Setelah selesai kirim kepada Miss. Agak di manajemen waktunya ya, Nak. Setelah selesai di LKPD langsung kalian lanjut ke posternya. Ini Miss lihat untuk kelompok 3 udah mulai bagi tugas ini, udah tentukan, Nak, mana kawasan mana yang mau dipilih? Cagar Alam Sibolangit. Cagar Alam Sibolangit, yang dekat-dekat sini ya berarti ya. Oke, bolehlah. Kelompok 4
Masih LKPD ya? Belum tentukan tempatnya ya? Belum, oke nggak apa-apa. Ambil waktu kalian dulu. Tuh. Kelompoknya kalian nak masih LKPD, belum pilih tempat. Taman Nasional Gunung Leuser. Taman Nasional Gunung Leuser. Udah dipilih template-nya nak? Mana template-nya? Oke, yang banyak pohon-pohonnya sengaja dipilih ya. Oke, bagus. Udah dikirim ke nomor Miss. Oh, mau taruh buat di judul apanya biar ada kotaknya. Oh, oke. Tapi udah rapi kok nak, udah bagus kok menurut Miss. Jadi nggak usah lah bisa. Udah bisa di apa? Di ekspor. Oke, sudah bisa kita presentasi. Silahkan kelompok 1 maju ke depan, kalian presentasikan. Pagi teman-teman. Kita dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai kawasan-kawasan konservasi flora dan fauna di Indonesia. Yang pertama adalah contoh kawasan konservasi flora dan fauna di Indonesia. Yang pertama ada Kebun Raya Bogor, Taman Nasional Cagar Alam Pulau Komodo. Selanjutnya akan dibaca oleh Indra. Lalu, manfaat keberadaan kawasan konservasi flora dan fauna yaitu untuk melindungi flora dan fauna agar tidak punah, membantu menjaga keseimbangan ekosistem alam untuk tujuan pendidikan dan penelitian ilmiah. Lalu, konservasi dapat menjadi daya tarik wisata alam yang penting sehingga memberikan manfaat ekonomi. Oke, sekarang kita tampilkan produk yang sudah diselesaikan oleh kelompok 1. Coba kita lihat, ini Miss Zoom ya. Ini tampilan paling atas, kemudian sampai ke bawah. Oke, coba silahkan nak dipresentasikan isinya. Beberapa flora langka yang dapat ditemukan di Taman Nasional Gunung Leuser atau TNGL antara lain Rafflesia arnoldii atau bunga terbesar di dunia, Amorphophallus titanium atau bunga bangkai, dan pohon meranti atau Ya, Melisa, ya silahkan bertanya nak. Taman Nasional Gunung Leuser sangat luas, terdapat banyak flora dan fauna di sana. Selain menjadi rumah bagi mereka, apa manfaat dari taman tersebut? Iya, Pertanyaan dari bisa paham pertanyaannya? Selain apa tadi? Selain tempat, jadi rumah bagi iya rumah bagi flora dan fauna, apalagi kira-kira manfaatnya katanya? Baik, saya akan punya pertanyaannya. Selain dari tempat tinggal flora dan fauna, bisa menjadi tempat penelitian, bahkan tempat edukasi atau wisata bagi para pengunjung. Boleh diterima jawabannya. Oke, ada lagi? Enggak? Oke, coba satu orang anak Miss dari kelompoknya mengomentari poster yang mereka buat. Bagaimana kira-kira? Coba ditunjuk kelompok mana ya? Kelompok 2 coba. Bagaimana menurut pendapat kalian? Hasil dari poster kelompok 1? Bagus, Miss. Yo. Bagusnya kreatif. Karena apanya? Pokoknya tuh menarik, Miss, menurut aku. Menarik. Apalagi yang sudut kiri bawah. Sudut kiri bawah. Oke. Oke. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke, silahkan duduk. Lagi. Kami dari kelompok 2, kami akan membahas tentang Taman Nasional WKMAS atau biasa dikenal dengan TNWK. Jadi Taman Nasional WKMAS ini adalah tempat konservasi gajah Sumatera yang terletak di Lampung, di Kabupaten Labuhan Ratu, tepatnya di Lampung Timur. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, terima kasih nak. Ini didominasi seperti pohon-pohon besar, yaitu seperti pohon angsana dan pohon meranti. Selain itu juga terdapat beberapa jenis pohon palem, pohon pinang, durian hutan, serta bunga bangkai yang terdapat pada gambar di sini. Ini termasuk salah satu bunga bangkai yang biasanya dikenal sebagai titan arum. Titan arum, oke. Iya? Mungkin boleh ditambahi hewan-hewannya kayak tadi terenggiling bisa ditambahi ke situ jadi lebih menarik. Oke. Cuma tumbuhan doang.
Oh iya, oke, itu saran dari Indra. Boleh mungkin ditambah di ruang-ruang sini ya kan, yang masih agak kosong kan. Boleh ditambahlah hewannya, biar ada yang mewakili satu gitu menurut Indra. Arifah, oke silahkan nak. Dari penjelasan yang kalian berikan tadi, kalian ada penjelasan tentang bunga terbesar dan bunga tertinggi. Bisa nggak kalian jelaskan perbedaan antara bunga terbesar dan bunga tertinggi? Waktu lulus vitamin itu biasanya tingginya bisa sampai mencapai 2 meter. Oke, bentukannya beda ya. Dan kebetulan pula membuat nama ini ada di Taman Nasional Kerinci. Oke. Kira-kira bagaimana? Kelompok 3, kelompok 2? Ya, Miss juga rasa udah oke. Mereka ada petanya lagi tuh. Kepikiran mereka buat peta. Ada peta, ada gambar bunganya, flora khasnya gitu. Mungkin kalau saran dari Miss, bolehlah satu gambar hewannya boleh juga ditambahkan, ya kan? Tapi udah sangat bagus menurut Miss. Miss nggak nyangka hasilnya bisa seperti ini, oke? Kita beri dulu applause untuk kelompok 4. Oke, silahkan duduk. Miss ucapkan terima kasih karena kalian sudah mengerjakan proyek ini dengan selesai pada tepat waktu. Semua tadi bekerja sama, Miss lihat. Nah, Miss mau tanya dulu deh, kira-kira ada nggak tanggapan kalian tentang mengerjakan proyek ini? Entah ada tantangannya, kira-kira ada kendala, atau perasaan kalian bagaimana gitu? Senang? Nggak ada kendala? Ketika ngedit-ngedit tadi? Masa nggak ada kendala? Mungkin cari template yang bagus. Ya, kesulitan cari template yang bagus. Kebetulan yang bagus-bagus yang pro ya kan? Iya, ada lagi nggak kendalanya? Mungkin mau menyesuaikan ukuran sih, Mas. Pas menyesuaikan ukuran yang ketika kalian zoom out, zoom in gitu ya, agak sulit. Iya, memang kalau dari handphone agak kesulitan. Akan lebih mudah kalau menggunakan laptop atau tablet, itu lebih mudah. Nah, sekarang coba kita dulu beri tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Sebelum kita akhiri kegiatan pembelajaran kita, Miss ada soal evaluasi singkat, soal kuis singkat. Kamu kerjakan, ini individu ya nak. Tulis namanya, kerjakan masing-masing ya. Oke. Semua sudah selesai? Oke. Nah, sekarang kita sampai kepada kegiatan penutup kita. Ya, kita simpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Jadi, kesimpulan kegiatan pembelajaran kita hari ini itu yang pertama apa, Indra? Konservasi terdiri dari in situ dan ex situ. Iya, konservasi itu ada in situ, ada ex situ. In situ di tempat habitat aslinya. Kalau ex situ di mana? Di luar habitat aslinya. Contohnya tadi apa? Di kebun binatang. Kalau yang di in situ? Taman Nasional, cagar alam dan sebagainya. Nah, Bermanfaat untuk melindungi flora dan fauna dan benda langka agar tidak punah atau ya. disalahgunakan. Oke. Kemudian terjaganya kondisi alam dan lingkungan yang ada. Kemudian terhindar dari berbagai bencana yang akan ditimbulkan dari rusaknya lingkungan dan sumber daya alam dan sebagai tempat penelitian ilmiah. Oke, jadi selama ini kalau kita pikir kawasan konservasi itu bukan hanya untuk melindungi hewan dan tumbuhan yang ada di dalam, tapi juga termasuk untuk apa? Untuk bisa penelitian, tempat wisata, wisata edukasi, ya kan? Termasuk juga di dalamnya bisa untuk melindungi ekosistem di sekitarnya, ya kan? Supaya kita tidak terkena bencana alam dan dampak-dampak buruk lainnya. Oke, itulah kesimpulan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Nah, sekarang kita sampai ke tahap refleksi. Bagaimana perasaan kalian tentang kegiatan pembelajaran hari ini? Seru, menyenangkan, lebih kreatif gitu, lebih edukatif. Oke. Nah, kira-kira apa makna pembelajaran kita hari ini? Menurut kalian makna yang kita dapat hari ini yang berguna untuk hidup kita apa, nak? Menurut saya hari dari yang kita nggak mengenal flora dan fauna itu, kita jadi mengenal dan kita lebih mencinta flora dan fauna itu. Iya. Jadi kalau kita punya rasa cinta akan flora dan fauna khas Indonesia ini, kita pasti punya rasa keinginan untuk melestarikannya. Setidaknya kita nggak mungkin kita menjaga sampai ke cagar alamnya kan sekarang. Iya. Kita pasti bisa menyalurkan ilmu kita ini sama adik-adik kita, agar adik-adik kita juga tahu gitu. Dan kemudian pembelajaran ini kita sekarang ada di
digitalisasi. Jadi Oke. pemanfaatan digitalisasi sangat ada dalam pembelajaran hari ini. Oke, jadi kira kesimpulan dan maknanya ya. Jadi diharapkan ada perubahan tingkah laku bagi kita setelah kita belajar hari ini. Bukan hanya sekedar ilmu yang kita dapatkan, tapi perilaku kita sehari-hari nampak ada perubahan karakter yang baik. Kita menjadi semakin cinta terhadap lingkungan kita. Ada kesadaran dan itu kita salurkan ke orang lain supaya orang lain juga ikut mencintai lingkungan. Oke, semangat ya buat kita semua ya. Oke, tepuk tangan buat kita sekali lagi. Nah, jadi demikianlah kegiatan pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa di kegiatan pembelajaran berikutnya. Hari ini kita sudah selesai dan sudah boleh anak-anak Miss untuk istirahat. Oke, silahkan ya nak, istirahat ya.